Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Saya sudah menyiapkan berbagai macam bahan-bahan di depan saya, teman-teman. Kali ini saya akan memasak makanan yang paling terkenal di Hongaria, yaitu gorengan. Mungkin makanan paling terkenal sedunia ya. Dan setiap negara pasti punya versi gorengan mereka masing-masing, termasuk Hongaria. Yang sebenarnya di sini nggak terlalu spesial ya, karena kalau kita pergi ke negara tetangga, mereka juga punya yang sama seperti ini, cuma namanya saja yang beda. Di sini mereka panggil rantot. Jadi kalau kalian sudah menonton video saya yang sebelumnya, makanan favorit suami saya, ayahnya Matt, rantot hush. Itu artinya ayam goreng khas Hongaria, yang dalam bahasa Jerman mungkin mereka bilangnya chicken schnitzel ya. Saya nggak tahu bagaimana cara pengucapan yang benar, schnitzel mungkin. Jadi kali ini saya mau share ke teman-teman cara membuat rantot hush, atau sebenarnya gorengan Hongaria saja. Mereka membuat jenis makanan ini tidak hanya untuk daging saja teman-teman. Daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging apapun bisa dibuat, bahkan ikan dan juga sayuran. Jadi benar-benar gorengan begitu. Dan sayuran yang biasa digunakan ini sudah saya siapkan di sini. Jadi nanti saya masak sekalian. Nanti kita bisa melihat ya. Prosesnya gampang banget dan bahan-bahannya sudah saya sediakan di sini, bisa kita lihat satu-satu. Ini favorit saya, kembang kol. Biasanya sih yang digunakan kembang kol biasa yang kayak di Indonesia begitu, tapi saya kemarin dapat yang ini kembang kol impor dari Asia ya. Tapi di Indonesia nggak tahu ada nggak ya yang begini. Modelnya lucu, tapi rasanya sama saja menurut saya. Dan yang kedua jamur champion atau jamur kancing yang agak besar-besar begitu ya. Terus zucchini. Terus kemudian ini favorit Matt dan suami saya, dada ayam file. Jadi cara memasaknya ini gampang banget teman-teman. Bumbu yang digunakan cuma garam, nggak ada yang lainnya, nggak ada micin, nggak ada kaldu ayam bubuk apapun, nggak ada, gula pun nggak ada, garam saja. Jadi prosesnya benar-benar gampang dan sederhana, cuma karena ini agak banyak ya, jadi agak memakan waktu. Prosesnya semua sama. Kita ambil sayuran ataupun daging yang sudah disiapkan, kemudian ditaburi garam ke seluruh permukaannya ya, biar agak asin begitu. Kemudian digulingkan ke tepung terigu, dan kemudian dicelupkan ke dalam kocokan telur yang sudah dikasih sedikit garam. Kemudian digulingkan ke dalam tepung roti dan digoreng. Sudah begitu saja. Kalau kita menggunakan daging, kita pilih yang tanpa tulang, kemudian kita pukul-pukul dengan ulekan ya. Kalau nggak ada alatnya, bisa menggunakan ulekan seperti saya. Pukul-pukul sampai pipih dan tipis. Makin tipis makin enak karena bumbunya nanti merasuk. Kalau menggunakan jamur, biasanya kita gunakan yang ininya aja teman-teman. Ini bagian apa ya, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Jadi yang seperti payung ini, kita patahkan saja batangnya. Ini kita bisa masak untuk masakan yang lain. Sedangkan yang kita buat untuk rantot ininya saja. Kalau yang ini kembang kol mungkin agak berkecualian. Setelah dipotong-potong kita rebus dulu sekitar 10 menit dengan air garam. Kenapa? Karena ini kan bukan pipih ya. Kalau kita potong-potong nanti bentuknya gede-gede begitu kan. Takutnya kalau langsung dimasak tanpa direbus, tengahnya tetap mentah teman-teman. Jadi orang sini biasanya merebus dulu sekitar 10 menit dengan air garam, dan itu sampai tengahnya akan terasa gurih. Jadi gorengan ala Hongaria begini teman-teman gampang banget didapatkan di Hongaria. Dari tingkat pasar sampai restoran berbintang 5 pasti mereka menyediakan menu ini. Dan sepertinya nggak ada deh orang di sini yang nggak suka masakan beginian. Bisa dicoba untuk di rumah kalau teman-teman ada pesta, hidangan untuk anak-anak. Meskipun gorengan kan tetap sayuran ya, atau bisa juga daging ayam kalau mau. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ke dapur dan eksekusi, nggak usah banyak ngomong ya.
kita rebus dulu dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan sedikit garam ya. Terus biarkan airnya mendidih, baru kita masukkan potongan-potongan kembang kol tadi. Sementara itu sambil menunggu, saya mau menggarami jamur. Sudah saya potong-potong, batangnya nggak usah diikutkan ya. Jadi seperti ini, sudah saya cuci. Kebetulan ini jamurnya nggak seberapa bagus ya, karena udah 2 hari, saya beli 2 hari yang lalu. Tapi anyway belum busuk kok. Jadi tinggal kita ambil sebuah jamur, terus kita taburkan garam di atasnya, begitu, di seluruh permukaannya ya guys. Nah, ini masak yang gampang, memang nggak pakai ngulek ya. Masakan Hongaria itu memang simple kayak begini. Pernah saya coba, saya tambahin bumbu-bumbu merica, saya tambahin cabai, ternyata malah nggak enak, malah enak, terlalu banyak ini bumbu begitu. Nah, ini air saya sudah mendidih. Kita masukkan saja potongan-potongan kembang kol dan kita masak sekitar 10 menit ya, nggak usah lama-lama karena kembang kol kan cepet banget masaknya. Saya tambahin garam sedikit karena kurang asin. Garamnya sesuai selera ya guys, seperti biasa saya nggak pakai takaran. Kemudian zucchini ini dipotong sesuai selera, bisa memanjang seperti ini, jadi panjang-panjang begitu. Tapi kalau menurut saya kok gede-gede dan apa ya, kalau orang Jawa istilahnya blenger begitu, satu potong segini gede. Jadi saya lebih suka memotong begini, kecil-kecil, tipis-tipis, terserahlah sesuai selera. Nggak usah dikupas, langsung dipotong-potong saja. Saja. Kemudian sama seperti jamurnya kita taburin garam. Sedikit saja. Kita lakukan sampai habis. Kembang kol saya sudah matang. 10 menit aja ya teman-teman, paling banyak 5 menit juga kadang sudah bagus. Jadi kita tiriskan saja airnya dan disisihkan karena masih panas banget. Kemudian yang terakhir untuk daging ayam, ini sudah dipotong-potong tadi kan, sudah saya cuci bersih, sekarang tinggal kita pukul-pukul sampai pipih. Kalau orang sini kayak begini ada lapisan lemak, ini harus dibuang karena nggak enak menurut mereka. Kemudian kita pukul-pukul saja guys sampai tipis. Ini sebabnya kenapa saya menyediakan garam di mangkok terpisah, karena kita akan memegang dengan tangan, jadi nggak mungkin dibalikin lagi kan. Nah, begini kita lakukan sampai habis ya. Ini kita sudah selesai kan kasih garam ke semuanya guys. Jadi sekarang kita susun dulu tepungnya ya, tepung terigu, tepung roti ditaruh di piring aja ya, terpisah begitu. Nanti kita tinggal celup-celup, guling-guling saja. Dan yang ini untuk telur. Ini saya menggunakan 3 telur ya, terserah lah sesuai kebutuhan ya guys. Kalau masaknya banyak ya tinggal ditambah begitu saja, nggak ada takaran khusus sih sebenarnya. Yang penting ini rahasia resep dari ibu mertua. Pada telur yang akan dikocok kita tambahkan sedikit garam. Ini yang bikin gorengan ibu mertua itu enak banget. Karena kalau kita beli di luar biasanya mereka nggak kasih telur, mereka biasanya nggak kasih garam ke telurnya dan itu berasa banget kurang enak. Nah, sekarang tinggal kita masukkan semuanya. Jadi dimulai dari tepung terigu, ke kocokan telur, ke tepung roti, semua kita buat begitu. Saya kasih contoh dulu ya. Ini zucchini, tepung terigu, telur, pastikan tertutup
telur kayak begini ya. Kemudian tepung roti begini. Saya kasih contoh jamur sama tepung terigu, telur. Nah, kalau dalamnya masih belum terkena telur, harus kita pastikan benar-benar terkena telur. Kalau tidak, tepungnya kurang bisa menempel. Fungsi telur adalah untuk menempelkan tepung roti. Nah, seperti begini. Ayam pun juga sama. Tepung terigu, tangan kita akan kotor ya, tidak apa-apa, nanti cuci tangan. Sebelumnya cuci tangan, setelahnya cuci tangan lagi. Begitu kan? Ini sesuai selera, kadang ada orang yang suka bikinnya besar begitu. Kalau saya lebih suka yang kecil. Kecil pun setelah dipukul-pukul jadi pipih lebar begini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan seperti tadi sampai semua bahan kita habis. Ini guys, sudah saya tepungi semuanya, jadinya seperti ini. Belum kelihatan sih ya enak apa enggaknya. Tapi setelah ini kita tinggal menggoreng saja. Saya sudah panaskan minyak dan kita tinggal goreng satu-satu sampai matang semuanya. Oke. Nah, sekarang minyak saya sudah panas, saya akan mulai menggoreng gorengan Hongaria kita. Sekarang ini gorengan saya sudah jadi guys, hasilnya seperti ini. Ini tergantung jenis tepung roti yang dipakai ya, jadinya warnanya bisa beda-beda, ada yang kemerahan, ada yang kecoklatan, ada yang keputihan begitu, ada yang agak putih. Bisa juga pakai tepung panko yang dari Jepang begitu ya, terus itu lebih crunchy begitu. Jadi begini saja resep saya hari ini, silahkan dicoba di rumah. Tadi saya harus nemenin Ayah Met makan dulu, makan siang bersama. Jadi saya sudah makan dan ini mau saya bekukan. Karena banyak, saya nggak mungkin bisa ngabisin ini sendiri. Saya bekukan, terus nanti bisa dipanaskan lagi setiap kali saya mau makan. Caranya nggak usah digoreng lagi teman-teman, dipanaskan sedikit di oven begitu sekitar 150 derajat Celcius sampai anget gitu aja. Jadi hemat minyak. Jadi begitu saja teman-teman, ini bisa dijadikan cemilan untuk pesta. Tips saya untuk pesta, bisa masak sebelumnya kemudian dibekukan dan sebelum harinya dikeluarkan lagi kemudian dipanggang di oven untuk manasinya. Rasanya tetap enak dan nggak usah digoreng ulang. Jadi begitulah resep singkat saya hari ini. Semoga teman-teman suka dan bisa dipraktekkan di rumah. Mungkin kalau bosan dengan gorengan yang biasa kita buat di rumah, bisa menggunakan cara ini. Kalau kalian suka dengan resepnya, tolong dong klik subscribe atau dibunyikan loncengnya bagi yang sudah subscribe dan like videonya. Makasih teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.